Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Video ini adalah lanjutan dari serial video membina, membentuk generasi soleh harapan umat. Dan ini adalah video kelima. Pada video sebelumnya kita sudah jelaskan landasan pertama dalam membentuk generasi yang soleh yang diharapkan oleh umat di akhir zaman ini, yaitu memilih pasangan hidup atau istri yang solihah. Nah, pada video ini kita lanjutkan landasan yang kedua, yaitu tanggung jawab pembinaan fisik anak atau jasmani sang anak. Di antara tanggung jawab besar yang diwajibkan oleh Islam kepada orang tua dan para pendidik, baik itu ayah, ibu, yaitu tanggung jawab at-tarbiyah al-jismiyah, yaitu pendidikan dan pembinaan jasmani si anak, di mana diharapkan sang anak tumbuh kembang di atas kebaikan dengan jasmani yang sehat kuat, badan yang sehat kuat, sehingga si anak ini bisa menggunakan kesehatan jasmaninya, kekuatan jasmaninya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, dan juga untuk menegakkan agama yang mulia ini. Metode yang digariskan oleh Islam dalam hal ini adalah metode yang disebut oleh para ulama wasatoh, atau metode pertengahan, yang tengah. Tidak berlebihan dalam masalah pendidikan jasmani ini, tidak pula mengurangi hak-hak si anak dalam masalah ini. Dan tanggung jawab ini, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ditegakkan di atas dua landasan pula. Yang pertama yaitu kewajiban menafkahi keluarga dan anak. Ini harus diketahui oleh seorang suami, seorang ayah. Kewajiban untuk menafkahi istri dan anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Artinya, dan laki-laki itu berkewajiban menafkahi istri, ya, seorang ayah berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya bil ma'ruf, menafkahi, memberi rizki, maksudnya nafkahi, wa kiswah, memberi pakaian, kebutuhan pakaiannya, sandang, pangan, papan, semuanya bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di sini. Allah katakan dengan cara yang ma'ruf. Nah, cara yang ma'ruf di sini maksudnya tidak berlebih-lebihan dan tidak pula mengurang-urangi. Sesuatu yang lumrah dan wajar, yang memang sudah sepantasnya untuk anak dan istri tanpa berlebih-lebihan. Nah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi ruqbah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika." Apa artinya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu dinar anfaqtahu fi sabilillah, yang engkau infakkan di jalan Allah. Satu dinar anfaqtahu ala raqabah, satu dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan seorang budak. Wa dinarun anfaqtahu ala miskin,
Dan 1 dinar yang engkau sedekahkan, tasaddaqta bihi ala miskin, engkau sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. Dan 1 dinar yang engkau infakkan, nafkahkan kepada keluargamu. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya, alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang engkau nafkahkan atau infakkan kepada keluargamu. Di hadis ini Rasulullah SAW sebutkan 4 macam sedekah atau infak. Sedekah di jalan Allah, sedekah di jalan Allah, satu lagi sedekah ke membebaskan budak. Di zaman dulu kan ada budak, membebaskan budak itu besar pahalanya. Sedekah kepada orang miskin, sedekah atau infak untuk keluarga, untuk istri dan anak-anak. Mana di antara 4 ini yang paling besar pahalanya? Ternyata kata Rasulullah SAW, di antara 4 sedekah ini yang paling besar pahalanya dinar atau uang harta yang engkau infakkan, engkau nafkahkan untuk istri dan anak-anakmu. Jadi hadis ini memberikan anjuran, mengajarkan kepada kita tentang tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, dan ternyata besar pahalanya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Nah, termasuk di sini dalam kerangka infak kepada keluarga ini, kepada anak ini kan salah satunya kan dalam rangka membentuk fisik dia, makan dia, minum dia, kan itu. Agar dia diberikan makan minum yang cukup dan sehat, sehingga tumbuh menjadi seorang anak muslim yang sehat dan kuat. Pakaian dia yang menutupi aurat dengan baik, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan di dalam hadis lain, Rasulullah SAW mewanti-wanti orang-orang yang menyia-nyiakan keluarga yang dalam tanggung jawab dia. Diancam oleh Rasulullah SAW. Begitu besarnya perhatian Islam terhadap masalah ini. Di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut." Cukuplah seseorang itu mendapatkan dosa karena menyia-nyiakan orang yang dibawa tanggung jawab dia. Nah, tidak dipenuhinya nafkahnya padahal dia sanggup. Baik. Nah, dalam kerangka memberi nafkah kepada anak istri ini, tempat tinggal, pakaian, makan, minum. Nah, ini semuanya seperti pakaian misalnya, diberi pakaian yang pantas dan layak sehingga anak itu terjaga dari penyakit-penyakit, ya. Begitu juga makanan. Coba perhatikan kalau di zaman sekarang itu pakaian anak-anak. Betul orang tua memberikan pakaian kepada anak-anak, lengkap bahkan bisa jadi banyak. Tetapi dari sisi lain dia tidak memperhatikan pakaian yang layak untuk si anak. Bagaimana pakaian yang layak ini? Misalnya anak-anaknya yang kecil-kecil, dari kecil sudah dibiasakan pakai pakaian yang ketat-ketat, keluar rumah pakai pakaian yang ketat, tidak menutup aurat. Nah, ini adalah termasuk kurang atau tidak menjalankan tanggung jawab dalam masalah menjaga pembinaan fisik atau zahir sang anak. Orang tua punya kewajiban dari kecil, kalau dia punya anak perempuan, membiasakan dia untuk menutup aurat. Nah, dengan apa? Dengan membiasakan dia kalau keluar rumah memakai jilbab, memakai pakaian yang pantas. Apalagi di zaman sekarang ini yang penuh dengan fitnah, dosa, dan maksiat, ya. Nah, anak-anak usia dini banyak menjadi korban-korban kejahatan. Nah, kadang-kadang orang tua lalai. Anaknya bermain di luar pakaian ketat-ketat, walaupun masih kecil, diajarkan dia kalau keluar rumah itu ada kewajiban menutup aurat. Begitu juga makanan anak-anak di zaman sekarang bagaimana? Lihat makanan-makanan yang tidak sehat, jajanan sampah, junk food, makanan yang banyak mengandung pengawet dan lain sebagainya, ya. Nah, ini juga harus diperhatikan, dan termasuk di sini juga orang tua harus memperhatikan untuk menjaga pakaian, makanan, minuman anaknya dari yang halal, karena ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik jasmani sang anak. Begitu juga sang ibu juga bertanggung jawab di rumah dalam menyiapkan
makanan dan pakaian sang anak. Para orang tua, para ibu, bapak, dan para pendidik. Nah, ini dia pada video singkat ini, bagian yang pertama ini, tanggung jawab masalah pembinaan pembentukan jasmani sang anak, yang pondasi pertamanya adalah kewajiban menafkahi sang anak. Dan kewajiban menafkahi sang anak ini harus diperhatikan itu sesuatu yang halal, bermanfaat dan sesuai dengan syar'i. Nah, insya Allah pada video berikutnya kita akan lanjutkan lagi pada landasan yang kedua, yaitu dalam masalah ini mengikuti kaedah-kaedah kesehatan dalam masalah makan, minum, tidur, dan sebagainya sesuai dengan bimbingan-bimbingan syariat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.